Xavi masuk ke tengah, Gundogan melebar lagi ke kanan, Romeo berdampingan dengan Frenkie de Jong di tengah. Jadi situasinya berapa? 4 versus 3. Defense Barcelona tentu semakin turun. 3 pemain dari Barcelona di tengah, Romeo, Gundogan, Frenkie de Jong telat untuk turun. Halo, apa kabar? Udah lama kita nggak bahas Barcelona. Ya, Barcelona berhasil mengalahkan Villarreal dengan skor akhir 3-4 dalam lanjutan Liga Spanyol. Terlebih dahulu Barcelona cetak gol di menit 12 lewat Pablo Gavi, assist dari Lamine Yamal. Gol kedua Barcelona di menit 15 dari Frenkie de Jong. Selanjutnya Villarreal bisa perkecil keadaan di menit 26 lewat gol Juan Foyet, assist dari Baena. Villarreal samakan kedudukan di menit 40 lewat Sorloth, assist dari Federaja. Villarreal bisa cetak gol ketiga. Ini seru pertandingannya. Lewat Baena, assist dari Federaja di menit 50. Barcelona samakan kedudukan di menit 68 lewat Ferran Torres, dan gol kemenangan Barcelona di laga ini dicetak oleh Robert Lewandowski. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, sekalian tekan tombol like-nya, karena aku dapat informasi dari sisi data, like yang didapat oleh kanal YouTube Tommy Deski belum begitu prima. Oke, aku jelaskan terlebih dahulu kenapa belakangan ini jarang banget kita membahas pertandingan Barcelona bersama Xavi Hernandez, yang notabene dulu-dulu itu rutinitas. Setiap pekan kita bahas pertandingan Barcelona, setiap pekan kita bahas pertandingan Barcelona. Jadi for your information teman-teman, beberapa waktu yang lalu teman-teman, itu per musim kita menghadirkan video yang membahas Barcelona itu 30 sampai dengan 50 per musim, kurang lebih teman-teman. Nah, jadi aku nukil nih dari transfer market. Barcelona ditangani oleh Xavi itu udah 93 pertandingan. Jadi, jika teman-teman sudah sejak awal mengikuti analisa permainan Xavi bersama Barcelona yang kita sajikan, dari satu analisa ke analisa selanjutnya, ke analisa selanjutnya, ke analisa selanjutnya, tentu apa dan bagaimana prinsip taktik permainan Xavi sedikit tidaknya sudah teman-teman ketahuilah. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Xavi di laga menghadapi Villarreal ini pun skemanya sudah pernah kita bahas. Jadi itulah salah satu alasan kenapa aku tidak membahas sering lagi Barcelona, karena tidak ada secara vulgar, secara fundamental perubahan banyak dari aspek taktik itu teralami. Mungkin iya dari sisi transfer pembelian pemain, ada beberapa pemain yang didatangkan oleh Xavi yang menjadi spotlight, headline pembicaraan orang. Tetapi secara pendekatan itu masih sama jika teman-teman setia menonton pembahasan kita. Nah, di laga ini pun taktik kotak dipakai Xavi lagi, yang itu udah kita bahas. Oke, semoga dimaklumi teman-teman. Dan ketika Barcelona bersama Xavi akhir-akhir ini pun tidak menampilkan hasil yang bagus, yang sekarang ini diserang itu Xavi dibilang inilah, Xavi dibilang itulah, Xavi dibilang macam-macam. Oke, kita masuk ke topik pembahasannya. Mohon ya bantuan like-nya teman-teman. Kalau misalnya like-nya ini bagus, bukan nggak mungkin terus-menerus jika pertandingan Barcelona itu pun banyak hal-hal yang bagus untuk kita bahas, akan kita bahas. Poin pertama yang ingin aku sampaikan di laga ini, ya Villarreal jelas kembali sering memanfaatkan dua hal. Pertama, memanfaatkan ruang yang ada di belakang garis pertahanan Barcelona. Barcelona kembali menerapkan permainan high defensive lainnya, garis pertahanan yang sangat tinggi. Otomatis di belakang 4 back Barcelona, back lainnya banyakkan ruang. Nah, di laga ini bypass, long pass ataupun bola through pass dilakukan oleh pemain-pemain Villarreal. Apakah itu situasi yang jarang kita bahas? Tentu sering. Backline Barcelona menjadi salah satu titik tumpu yang coba dihajar oleh lawan saat menghadapi Barcelona. Kemudian yang kedua, jarak antar lini. Perhatikan, Villarreal itu sangat suka banget melakukan build up dari bawah. Untuk kita bicara laga ini ya. Kemudian bola itu diarahkan ke sektor fullback sebelah kiri ataupun fullback sebelah kanan. Oke, pada saat Villarreal melakukan build up serangan, Barcelona itu melakukan pressing tinggi, lini depan, lini tengah. Nah, jarak antara lini tengah ke lini belakang ini, itulah midline sering dimanfaatkan oleh Villarreal. Seperti itu terus-menerus dilakukan. Artinya di situ butuh speed dimiliki oleh Villarreal, dan beberapa kali
Tiga pemain tengah Barcelona, Frenkie de Jong, Romeu, kemudian Gundogan tertinggal untuk mengantisipasi bola cutback yang coba dimanfaatkan oleh Villarreal di ruang antar lini Barcelona. Oke, kita langsung menggunakan grafis taktikal. Villarreal di atas kertas gunakan pola 1-4-4-2. Sedangkan Barcelona bersama Xavi Hernandez, yang di laga ini Xavi Hernandez tidak bisa hadir ataupun berada di bench, teman-teman. Ia berada di tribun. Gunakan pola 1-4-3-3. Di belakang ada Stegen, Sergi Roberto, Koundé, Christensen, Alonso. Fullback kanan Barcelona, Sergi Roberto, Marcos Alonso. Ini enggak banget permainannya, teman-teman. Sergi Roberto dan Alonso dari sisi man-to-man marking mereka ketika defense, terkhusus lewat gol Villarreal ya. Dari duel udara kan di situ mereka gagal. Komunikasi yang bagus mereka miliki. Dan ketika kita bicara man-to-man marking, teman-teman, itu pemain harus bertanggung jawab. Jika mereka tidak bertanggung jawab, artinya ada something wrong terhadap individu tersebut. Man-to-man kan udah jelas nih siapa yang kita jaga. Tapi ketika mereka gagal untuk menjaga pemain tersebut, perlu bahan evaluasi. Alonso ini pun menjaga kelebaran Barcelona karena tidak memiliki speed, maka sangat tidak terlalu eksplosif permainan kelebaran maksimal dari Barcelona lewat sektor kiri Barcelona ketimbang jika ada Balde. Nah, aku pun mengerti kenapa pada akhirnya Alonso ini dimainkan untuk menguatkan lebih ke sisi defensif dari Barcelona. Ketika Barcelona melakukan attacking lewat kelebaran pun bisa kita lihat Alonso sedikit lambat. Ia sering mendelay bola untuk menunggu rekan-rekannya membuka ruang. Contoh Gavi mendekat ke posisi dia, kemudian baru dia beri passing. Untuk duel 1 lawan 1, Alonso ini tidak begitu capable, tidak begitu bisa banyak diharapkan. Kemudian di lini tengah ada Romeu, Frenkie de Jong, Gundogan. Ini yang aku sampaikan tadi, 3 pemain Barcelona di tengah ini sering kerepotan, keteteran untuk menghindari ataupun membantu merapatkan ruang antar lini dengan pemain belakang pada saat Barcelona melakukan attacking. Di depan ada Lamine Yamal. Yamal menjadi man of the match di laga ini. Lewat akselerasinya, lewat pergerakannya. Dan aku bukan dalam kapasitas untuk membanding-bandingkan, karena sudah bertebaran di media sosial membanding-bandingkan. Aku paling nggak suka tuh. Entah kenapa ada pemain bagus sedikit aja di Barcelona dibandingkan. Ada pemain bagus di Barcelona dibandingkan. Biarkan aja mereka berjalan mengalir, apalagi mereka masih pemain muda. Kalau misalnya dibanding-bandingkan, ya, maka mereka pun akan terpressure. Udah banyak contoh dibanding-bandingkan pemain di Barcelona gagal semua. Dan kok dibandingkan lagi sekarang? Jadi mereka mengharapkan kegagalan lagi. Kan agak aneh. Kemudian Lewandowski di lini depan, Gavi nomor 6. Oke, ketika tanpa bola, Villarreal itu gunakan pola 4-4-2. Oke, Barcelona originalitasnya penguasaan bola. Oke, seperti ini, 4-4-2 atau menjadi 4-2-3-1. Moreno di belakang posisi dari Sorloth, atau Sorloth di sini, Moreno di depan, bergantian. Nah, dengan situasi 4-2-3-1 ataupun 4-4-2 di area tengah, jumlah orang itu sama. Frenkie de Jong misalnya melakukan attacking, Romeu naik, Gundogan naik. Sama kan? Ditutup nih. Frenkie de Jong, Sorloth atau Moreno, Variho, Romeu, Cafu, Gundogan. 3 lawan 3. Untuk bisa memenangkan area di tengah, apa yang dilakukan oleh Xavi? Oke, kita lihat. Gavi masuk ke tengah, Gundogan melebar lagi ke kanan, Romeu berdampingan dengan Frenkie de Jong di tengah. Jadi situasinya berapa? 4 versus 3. Jadi pada saat Barcelona melakukan serangan, teman-teman, udah terbentuk fase attacking seperti ini ataupun build up dari belakang dengan 2 pemain di area ini plus dibantu 2 pemain Gavi dan Gundogan, teman-teman, maka kesulitan Sorloth untuk bisa mengantisipasi ataupun men-screening 2 pemain Barcelona di tengah untuk memprogresikan bola ke depan. Jadi lebih nyaman Barcelona untuk bisa memainkan bola di area tengah. Nah, menjaga kelebaran maksimal ini Alonso yang aku sebutkan tadi. Gavi lebih bermain di koridor half space di laga ini. Rutinitasnya Lamine Yamal menjaga kelebaran maksimal. Jadi pada fase attacking, Barcelona itu membentuk 3-2-5. 5 pemain di depan, Sergi Roberto pun beberapa kali melakukan attacking ke depan.
Nah, seperti ini. Oke. Nah, skema ini tentu bukan skema yang baru. Ini pernah dilakukan oleh Xavi saat menghadapi Real Madrid dan beberapa tim lainnya di Liga Spanyol. Sedikit membosankan kan? Nggak ada hal yang baru dari sisi teknis. Nah, yang akhirnya menjadi spotlight pertandingan ini nomor 27, Lamine Yamal. Individu-individunya, inverted wingernya, solorannya, akselerasinya untuk bisa mengobrak-abrik permainan dari Villarreal. Nah, yang dimana kalau kita bicara Barcelona, itu kan identik harusnya lebih ke tactical, menjadi highlight. Kok bisa mainnya seperti itu? Kok tiki-taka dulu hebat banget apa yang dilakukan oleh pelatih Barcelona saat itu? Nah, jadi ya pembahasannya pada akhirnya ulang-ulang kan. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah nonton apa yang dilakukan Xavi di laga ini, pernah kita bahas dulu sebelumnya, pasti apal banget nih apa yang ditampilkan oleh Xavi saat menghadapi Villarreal. Menghadapi MU juga serupa. Dan untuk pertandingan ini, salah satu yang dilakukan oleh Villarreal yang aku sebutkan tadi seperti ini. Kita bentuk dulu pertahanannya. Koundé, Sergio Roberto, Alonso, Frenkie de Jong balik, Romeu, Gavi, Lewandowski. Oke, seperti ini. Kita lihat bentuk attacking dari Villarreal, melebar, Cuenca. Barcelona melakukan pressure, Gundogan, Lamine Yamal, kemudian Sorloth di depan bersama Moreno, Sergio Roberto melakukan pressure, ke depan, ke depan, ke depan, ke depan, ke depan. Nah, karena banyak ruangan yang ada di belakang, permainan bypass dilakukan. Langsung dari belakang misalnya ke depan, memanfaatkan ruang di belakang, atau bola-bola terupas dari Cafu ke sektor Sorloth ataupun Moreno. Nah, selain itu yang aku sebut tadi, dari posisi penjaga gawang ke Cuenca ke Pedraza, menarik pemain Barcelona, invite pressing, ke depan, ke depan, ke depan, ke depan, bergerak. Nah, di sini Pedraza langsung berikan bola misalnya Baina balik badan, defense Barcelona memundur ke posisi sayap. Setelah ke posisi sayap, defense Barcelona tentu semakin turun. 3 pemain dari Barcelona di tengah, Romeu, Gundogan, Frenkie de Jong, telat untuk turun karena awal tadi mereka sedang melakukan pressure. Nah, disinilah dilakukan cutback, membuat beberapa kali ruang dapat dan tembakan dapat dari Villarreal dan menyulitkan Ter Stegen. Ini klasik dari Barcelona. Mereka melakukan pressure, mereka sendiri yang mati kutu. Istilahnya seperti itulah dari apa yang dilakukan mereka sendiri. Oke, semoga bermanfaat teman-teman apa yang kita sampaikan ini. Dan coba, apakah kita akan ke depannya bahas Barcelona lagi? Coba tulis di kolom komentar. Aku ingin mendapatkan pemikiran. Bye.